Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, tawqidud dhamiril muttasili. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai tauqid. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai tauqidud dhamiril muttasili, yaitu memberikan tauqid atau penegasan kepada dhamir yang muttasil, yang bersambung. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-528 dan bait yang ke-529. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa in tu'akkidid dhamiral muttasil bin nafsi wal aini fa ba'dal munfasil. Dan jika engkau memberikan taukid atau memberikan penegasan kepada dhamir yang muttasil, yang bersambung, yang menyatu. Bin nafsi wal aini, yang memberikan taukid dengan lafadz an-nafs, ya, atau lafadz al-ain. Fa ba'dal munfasil. Ya, maka ya letakkanlah setelah dhamir yang munfasil, yang terpisah. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian beliau melanjutkan, anaitu dzarraf'i wa akkadu bima siwahuma wal qaidu lan yultazama. Anaitu dzarraf'i wa akkadu bima siwahuma wal qaidu lan yultazama. Anaitu yang aku maksudkan, dengan apa dhamir munfasil tadi, itu adalah dzarraf'i, yaitu yang rafa, yang marfu. Wa akkadu bima siwahuma. Ya, dan mereka itu menegaskan dengan selain keduanya. Ya, mereka orang Arab terdahulu itu tidak maksudnya memberikan taukid dengan selain keduanya, selain an-nafs dan al-ain. Wal qaidu, ya, sedangkan al-qaid, ya, yang mengikat atau syarat untuk mendatangkan dhamir munfasil tersebut, lan yultazama, itu tidak diwajibkan, tidak diharuskan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan kedua bait ini. Beliau mengatakan, idza urida tauqidud dhamiril muttasilil marfu'i, ya, apabila hendak diinginkan atau apabila diinginkan penegasan dari dhamir muttasil yang marfu, al-mustatiri awil barizi, ya, baik yang dhamir yang mustatir, yang tersembunyi, maupun yang baris, yang tampak, bin nafsi au bil aini, dengan lafadz an-nafs atau juga dengan lafadz al-ain, ji'a bi fasilin baina lafdhit tauqidi wal muakkadi. Maka apa? Didatangkan fasil, pemisah antara lafadz taukid dengan lafadz atau dengan al-muakkad. Ya, jadi apabila kita hendak menegaskan dhamir muttasil yang marfu, baik itu mustatir maupun yang baris, dengan an-nafs atau al-ain, maka didatangkan pemisah antara apa? Lafadz taukid dengan al-muakkadnya. Apa itu? Wa huwa dhamirul munfasilul marfu'u. Yang menjadi pemisahnya itu adalah dhamir munfasil yang marfu'. Taqulu, ya, contohnya engkau katakan, addaitu anta nafsukal wajiba. Ya, addaita berarti, ya. Maaf, addaita
anta nafsukal wajiba. Ya, addaita anta nafsukal wajiba. Yaitu apa? Engkau sendirilah ya yang telah menunaikan kewajiban. Addaita anta nafsukal wajiba. Ya, engkau sendirilah ya diberikan penekanan, engkau sendiri yang telah menunaikan kewajiban. Fatta'u fa'ilun. Maka lafadz ta yang ada pada addaita itu adalah fa'il. Wa anta taukidun lafdhiyun lid-dhamiri qablahu. Sedangkan lafadz anta itu adalah taukid. Ya. Taukidnya apa? Taukid lafdhi bagi dhamir yang sebelumnya, yaitu dhamir ta yang ada pada addaita. Kemudian nafsuka, untuk lafadz nafsuka itu nafsu taukidun ma'nawiyun litta'i. Lafadz nafsu itu adalah taukid maknawi. Ya, taukid maknawi. Untuk apa? Untuk dhamir ta. Marfu'un, yang kedudukan yang i'rabnya itu marfu'. Wal kafu mudhafun ilaihi, dan kaf yang ada pada nafsuka itu mudhaf ilaihi. Wa taqulu fi taukidid dhamiril mustatiri, ya, dan engkau katakan bagi penegasan untuk dhamir mustatir, ya, atau dalam menegaskan dhamir yang mustatir engkau dapat mengatakan, contohnya itu adalah tasaddaq anta nafsuka bima yanfa'uka. Ya, ini fi'il amr. Tasaddaq anta nafsuka bima yanfa'uka. Bersedekahlah engkau sendiri dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Ya, tasaddaq anta nafsuka bima yanfa'uka. Fa anta taukidun lafdhiyun lid-dhamiril mustatiri. Maka lafadz anta itu adalah taukid lafdhi bagi dhamir mustatir. Alladhi huwa fa'ilu tasaddaq. Ya, dhamir mustatirnya apa? Yaitu dhamir yang menjadi fa'il bagi fi'il amr tasaddaq. Ya, karena kan fa'il bagi fi'il amr tasaddaq itu dia mustatir. Kemudian wa nafsuka taukidun ma'nawiyun lid-dhamiril mustatiri. Dan lafadz nafsuka itu adalah taukid maknawi bagi dhamir mustatir. Kemudian kita lanjutkan. Ammat dhamirul marfu'ul munfasilu. Adapun dhamir marfu' yang munfasil, fala yahtaju ila fasilin. Maka dia tidak memerlukan, tidak membutuhkan fasil atau pemisah. Bal hukmuhu hukmul ismi dzahiri. Ya, melainkan hukumnya itu seperti hukum bagi isim dzahir. Taqulu, engkau katakan, anta nafsukal mas'ulu an usratika. Ya, anta nafsukal mas'ulu an usratika. Engkau sendirilah yang bertanggung jawab atas keluargamu. Maka di sini perhatikan tidak ada fasil. Ya, karena apa? Yang diberikan penegasan itu adalah dhamir marfu' yang munfasil, yaitu anta. Jadi tinggal langsung nafsuka, tidak perlu ditambahkan dengan dhamir munfasil lagi. Wa idza kanat dhamiru muttasilan ghairu marfu'in, dan apabila dhamir muttasil itu tidak marfu', ya, bukan marfu', berarti apa? Berarti kalau tidak mansub ya majrur. Maka bagaimana? Jazal faslu wa adamuhu. Ya, maka boleh dipisah dengan fasil, boleh dipisah, atau adamuhu boleh juga tidak dipisah. Taqulu, engkau katakan pada contohnya, al-mudarrisuna akramtuhum hum anfusahum. Ya, al-mudarrisuna akramtuhum hum anfusahum.
para guru tersebut itu aku muliakan, ya mereka sendiri, ya, artinya merekalah yang aku muliakan sebenar-benarnya. Intinya taukid memberikan penekanan. Maka kalau di sini apa? Menggunakan fasl, ada humnya. Ya. Atau bisa juga tanpa fasl, au akramtuhum anfusahum. Ya, al-mudarrisuna akramtuhum anfusahum. Ya, artinya sama, para guru itu aku muliakan mereka sendiri. Bi ghairi taukidin bid dhamiri. Ya, bi ghairi taukidin bid dhamiri. Tanpa taukid dengan dhamir hum tersebut. Wa kadza law kana lafdzut taukidi ghairon nafsi wal aini. Dan demikian juga jika lafadz taukidnya itu bukan an-nafs dan bukan al-ain. Nahwu contohnya al-muhammaduna qamu kulluhum. Ya, al-muhammaduna qamu kulluhum. Para Muhammad itu berdiri seluruhnya. Maka di sini mafhumnya ya boleh dengan fasl dan boleh juga tidak. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa in tu'akkidid dhamirul muttasil ila akhirih. Ai maksudnya in aratta tauqidat dhamiril muttasili bin nafsi wal aini. Jika engkau menginginkan untuk memberikan taukid atau penekanan pada dhamir yang muttasil yang bersambung bin nafsi wal aini dengan lafadz an-nafs atau dengan lafadz al-ain, fa'akkidhu bihima ba'dal ityani bid dhamiril munfasili. Maka apa? Maka tegaskanlah ya atau berikanlah taukid dengan keduanya setelah mendatangkan dhamir munfasil. Itu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tadi. Walamma kana qawluhu ad-dhamirul muttasil la yubayyinu naw'ad dhamiri. Ya. Karena ucapannya tadi ad-dhamirul muttasil tadi itu tidak menjelaskan jenis dhamir. Ya, ahuwal marfu'u am ghairul marfu'i. Apakah yang marfu' atau bukan yang marfu'. Tadarokal amro faqala, ya maka kemudian beliau menyusulnya atau memberikan penjelasan tambahan atau memperbaikinya dengan berkata. Maksudnya apa? Ana itu dzarraf'i, di bait yang setelahnya. Ana itu dzarraf'i. Yang aku maksudkan itu adalah yang marfu. Ai maksudnya qasadtu bid dhamiril muttasili sahibar raf'i. Yang aku maksudkan dengan dhamir muttasil itu adalah yang memiliki atau menyandang i'rab rafa. Ai maksudnya ad-dhamirul muttasilal marfu'a, yaitu dhamir muttasil yang marfu'. Tsumma sarraha bil mafhumi. Ya, kemudian beliau menegaskan mafhumnya. Faqala, kemudian beliau berkata, wa akkadu bima siwahuma wal qaidulan yultazama. Ya. Apa maksudnya? Wal makna, maksudnya itu adalah annahu idza akkadat dhamirul muttasilal marfu'a bi ghairin nafsi wal aini. Ya, maksudnya apabila dhamir muttasil yang marfu' itu ditegaskan dengan selain an-nafs dan al-ain, fa innal qaida wa huwa at-tauqidu bid dhamiril munfasili la yalzamu. Maka qaidnya yaitu yang mendatangkan taukid dengan dhamir munfasil tersebut itu tidak diharuskan, tidak wajib. Wa afada qawluhu lan yultazama anna tauqidahu bid dhamiri jaizun. Maka ucapan beliau tadi yaitu lan yultazama tidak akan diharuskan, itu memberikan faedah bahwa
menegaskan dengan dhamir itu hukumnya jaiz. Ya, hukumnya boleh. Kemudian at-taukidul lafdhiyu, ya, taukid lafdhi. Beliau kemudian mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, ya, dalam Alfiyah beliau, bait yang ke-530. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ma minat taukidi lafdhiyun yaji mukarraran ka qauli kadruji daruji. Ya. Maksudnya pengulangan, ya. Wa ma minat taukidi lafdhiyun yaji mukarraran ka qauli kadruji daruji. Ya, maksudnya udaruji. Dan yang bersifat lafdhi dari taukid itu ia akan yaji'u mukarroron. Dia akan datang secara berulang. Ya, seperti ucapanmu apa? Udaruji. Ya, duruji. Melangkahlah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan, hadan naw'u tsani min naw'ayit taukidi. Ini adalah jenis kedua dari dua jenis taukid. Wa huwa taukidul lafdhiyu, yaitu taukid lafdhi. Nah, apa itu taukid lafdhi? Wa yakunu bi i'adatil lafdhi. Jadi taukid lafdhi itu berupa pengulangan lafal. Isman, ya baik itu berupa isim. Nahwu contohnya iyyaka wan namimata. Ya iyyaka wan namimata. Ya jauhilah olehmu. Apa yang dijauhi? An-namimah, yaitu adu domba. Maka bagaimana penjelasannya? Fa iyyaka dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin. Maka lafadz iyyaka itu adalah dhamir munfasil yang mabni dengan fathah yang memiliki kedudukan nasab sebagai maf'ul bihi bagi fi'il yang mahdhuf, ya, yang dibuang. Takdiruhu, apa takdir bagi fi'il yang dibuang tersebut atau dihapus tersebut? Ya, jadi iyyaka ini adalah dhamir yang menjadi maf'ul bih bagi fi'il yang dihapus atau dibuang. Ya, apa takdirnya? Takdiruhu uhadziru. Nah, ada juga yang mengatakan uhadziruka. Ya, intinya saya memperingatkan kedua. Kemudian iyyaka taukidun lafdhiyun. Sedangkan iyyaka yang kedua itu adalah taukid lafdhi. Ya. Maka pengulangan lafal tersebut bisa berupa isim, di sini iyyaka. Au fi'lan, atau bisa juga yang diulang itu berupa fi'il. Nahwu contohnya, ya, nahwu gharabatis syamsu. Ya, gharabatis syamsu. Jadi matahari telah terbenam, ya. Telah terbenam matahari. Maka di sini yang diulang itu fi'il gharabat, dan ini menjadi taukid lafdhi. Au jumlatan, atau yang diulang itu selain isim dan fi'il itu bisa juga berupa jumlah. Nahwu contohnya antal malumu. Ya, antal malumu. Engkaulah yang tercela. Maka di sini yang diulang itu seluruh jumlah, yaitu antal malumu. Wa yaktsuru qtiranul jumlati bil atfi. Ya, dan kalimat itu kalau diulang itu sering disandingkan atau digabungkan dengan ataf. Jadi antara
lafadz yang pertama, jumlah yang pertama dengan jumlah kedua sebagai taukid lafzi, itu dipisahkan dengan atof atau bersambung dengan atof. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Takatsur ayat ketiga dan keempat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Ya, sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui, thumma, ada kemudian di situ, ada atof di situ, huruf atof. Nah, kemudian sama lagi pengulangan, kalla saufa ta'lamun. Ya, sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa yajibu tarkul atofi inda ihamit ta'addudi. Ya, wa yajibu tarkul atfi inda ihamit ta'addudi. Nah, wajib meninggalkan atof, ya, meninggalkan huruf atof. Kapan itu? Inda ihamit ta'addudi, ketika pengulangan tersebut itu menimbulkan kesan atau dapat disalahpahami sebagai ta'addud, sesuatu yang berbilang. Ya, mungkin kedua hal yang terpisah. Nahwu contohnya, akramtu aliyan, akramtu aliyan. Ya, akramtu aliyan, akramtu aliyan. Saya memuliakan Ali, saya memuliakan Ali. Nah, di sini kalau misalnya didatangkan atof, misalnya akramtu aliyan, thumma akramtu aliyan, maka dapat disalahpahami bahwa saya memuliakan Ali, nah kemudian di waktu yang lain atau setelahnya, itu saya memuliakan Ali lagi. Padahal maksudnya di sini, itu memuliakan Alinya satu kali. Hanya saja diberikan penekanan bahwa saya betul-betul memuliakan Ali. Maka kalau dikhawatirkan ada kesalahpahaman atau waham seperti itu, maka kemudian di sini wajib ditinggalkan atof. Wa amma tauqidud dhamiri awil harfi fasayati insyaallahu. Adapun penegasan dhamir atau huruf maka akan datang insyaallah. Ya, maka akan datang penjelasannya insyaallah. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ma minat tauqidi lafdhiyun yaji mukarraran, dan seterusnya ila akhirih. Ai maksudnya walladhi huwa lafdhiyun minat tauqidi, ya, yang bersifat lafdhi dari taukid, yaji'u mukarraran, itu datang dengan berulang. Tsumma dzakarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mendatangkan contoh. Wa huwa min tauqidil jumlati. Dan contoh yang beliau berikan itu adalah taukid jumlah. Karena udruji tadi. Melangkahlah, itu jumlah. Yaitu fi'il amr dan fa'ilnya, fi'il amr dan fa'ilnya. Kemudian kita lanjutkan, tauqidud dhamiril muttasili wal harfi tauqidan lafdhiyan. Ya, tauqidud dhamiril muttasili wal harfi tauqidan lafdhiyan. Yaitu memberikan taukid kepada dhamir muttasil dan huruf dengan taukid yang lafdhi. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-531 dan bait yang ke-532. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wala tu'id lafdha dhamirin muttasil illa ma'al lafdhil ladzi bihi usil. Ya, janganlah engkau ulangi, janganlah engkau ulangi lafadz dhamir muttasil illa ma'al lafdzil ladzi bihi wusil, kecuali beserta lafal yang ia bersambung dengannya. Kadal hurufu ghaira ma tahassala
bihi jawabun kana'am wa kabala. Ya kadzal hurufu ghairu ma tahassala bihi jawabun kana'ma wa kabala. Demikian pula huruf-huruf, ya, selain huruf yang ghairu ma tahassala bihi jawabun, ya, yang dengannya, selain huruf yang dengannya itu terwujud jawaban. Seperti apa? Ka na'am, ya, dan juga bala, ya, benar tentu. Na'am itu iya, bala itu benar atau tentu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan dari kedua bait ini. Beliau mengatakan, ya, beliau menjelaskan, idza urida taukidud dhamiril muttasili. Ya, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan menjelaskan kedua bait ini mengatakan, idza urida taukidud dhamiril muttasili taukidan lafdhiyan, apabila diinginkan penegasan dhamir muttasil dengan taukid lafdhi bi dhamirin yumathiluhu, ya, berupa dhamir yang serupa dengannya fil lafdhi wal makna, serupa dalam hal apa? Dari sisi lafadz dan makna. Fala budda min ittisalil muakkidi bima tasala bil muakkadi. Ya. Maka fala budda, maka harus, ya. Apa yang harus? Muakkid itu harus bersambung dengan apa yang bersambung pada muakkad. Ya, berarti yang memberikan penekanan itu harus bersambung dengan apa yang bersambung dengan muakkad yang diberikan penekanan. Fatakulu, maka engkau katakan, anta kumta biwajibika. Anta kumta biwajibika. Engkau telah menunaikan kewajibanmu. Kemudian akromaka Khalidun. Ya, Khalid, ya, telah memuliakanmu. Kita buka alat daraji. Ya, kitabmu lah yang ada di tangga. Farihtu bika. Ya, aku gembira denganmu. Wa hadzal kitabu raghibtu fihi. Kitab ini aku menyukainya, kira-kira seperti itu. Nah, maksudnya bagaimana? Ini semua kan dhamir muttasil. Misalnya apa? Tak yang ada pada kumta. Ya, tak yang ada pada kumta, anta kumta. Engkau ingin memberikan penegasan pada tak yang ada pada kumta. Tidak bisa engkau mengatakan anta kumta lalu ta lagi. Tidak bisa. Maka engkau harus mendatangkan lafadz yang bersambung dengan tak tersebut. Kan dhamir muttasil pasti bersambung dengan sesuatu. Bersambungnya dengan apa? Dalam hal ini fi'il. Maka kumta. Ya, kumnya juga ikut diulang. Atau akromaka. Nah, di sini kan ingin memberikan penegasan pada kaf yang ada pada akromaka. Nah, tidak bisa akromaka ya, Khalidun, tidak bisa. Maka engkau harus mengulang sesuatu yang bersambung dengan kaf tersebut. Dalam hal ini fi'il akroma. Berarti akromaka. Atau kita buka. Sama. Kita buka. Engkau ingin memberikan penegasan pada dhamir kaf. Tidak bisa dikatakan kita buka ka. Ya, kita buka ka, tidak bisa. Maka yang bisa kita lakukan itu kita mengulang lagi isimnya atau mengulang lagi lafadz yang bersambung dengan kaf tersebut, yaitu kita buka. Demikian juga bika. Ya, tidak bisa bika ka. Harus diulang juga yang bersambung dengannya, dalam hal ini huruf jar ba. Jadi bika. Atau raghibtu fihi. Ya, ingin memberikan penegasan pada dhamir ha. Ya, dhamir ha. Nah, tidak bisa fihi, tidak bisa. Maka harus didatangkan juga huruf jar fi di situ. Nah, itu maksud dari bait ini, yaitu bait 531.
Kemudian beliau melanjutkan wa amma taukidul harfi, ya, dan adapun penegasan huruf fa in kana harfan ghairu jawabiyin, apabila hurufnya itu bukan merupakan huruf jawab, fa innahu yu'adu ma'al harfil muakkadi mattasala bil muakkadi. Maaf, muakkidi. Fa innahu yu'adu ma'al harfil muakkidi mattasala bil muakkadi. Ya. Maka huruf yang memberikan penegasan, huruf yang muakkid memberikan penegasan, itu diulang pula, ya yu'adu, diulang pula apa yang bersambung dengan al-muakkad, ya, dengan yang diberikan penegasan. Contohnya apa? Nahwu inna sidqa la fadilatun. Inna sidqa la fadilatun. Ya, sesungguhnya kejujuran itu benar-benar keutamaan. Maka di sini ada, ya, maka perhatikan di sini ada inna. Ya, inna itu adalah huruf. Nah, kalau kita ingin memberikan pengulangan pada inna, ya, misalnya inna sidqa atau inna sidqa, itu tidak bisa. Maka kita juga harus mengulang yang bersambung dengannya, yaitu inna sidqa la fadilatun. Atau fil masjidi khalidun. Ya, di masjidlah Khalid berada. Maka di sini kalau kita hanya ingin memberikan penegasan pada huruf jar fi saja, itu tidak bisa. Misalnya fil masjidi, tidak bisa. Maka di sini lafadz al-masjidi itu juga harus diulang. Ya, yang bersambung dengan fi. Wa in kanal harfu harfa jawabin, ya, adapun jika hurufnya itu adalah huruf jawab, fatauqiduhul lafdhiyu yakunu bi'adatihi wahdahu. Jika hurufnya itu adalah huruf jawab, maka taukid lafdhinya itu dilakukan dengan mengulang huruf jawabnya itu saja. Ya. Contohnya apa? Nahwu, contohnya hal kata betal muhadharata, apakah engkau telah menulis ceramah atau materi tersebut? Fataqulu, maka engkau menjawab na'am. Ya, karena na'am itu sudah bermakna huruf jawab, maka pengulangannya cukup dengan huruf itu saja. Wa nahwu, dan juga contoh alam taktubil muhadharata, ya, bukankah engkau telah menulis ceramah tersebut? Fataqulu, maka engkau menjawab bala, ya, tentu. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wala tu'id lafdhu dhamirin muttasil ila akhirih, ya, dan seterusnya. Ai idza a'atta lafdhu dhamiril muttasili li gharadit tauqidil lafdhi, jika engkau mengulang lafadz dhamir muttasil untuk tujuan taukid lafdhi, fayajibu an ta'tiya ma'ahu bil lafdhil ladzi ittasala bihi. Ya, engkau wajib atau harus mendatangkan bersamanya lafadz yang ia bersambung dengannya. Wa kadza hukmut taukidil lafdhi fil hurufil lati la yutlabu biha al-jawabu. Ya, wa kadza hukmut taukidil lafdhi fil hurufil lati la yutlabu bihal jawabu. Demikian pula hukum taukid lafdhi pada huruf-huruf yang tidak dimaksudkan untuk jawab. Ya. Amma huruful jawabi, ya, tadi maksudnya ada, dan demikian pula hukum taukid lafdhi pada huruf-huruf yang tidak dimaksudkan untuk jawaban sama. Yang bersambung dengan huruf tersebut itu diulang lagi. Ya, seperti tadi
Tadi contohnya inna sidqa, kemudian fil masjidi. Amma huruful jawabi, adapun huruf jawab, kana am wa bala, seperti lafat na'am dan bala, fatu'adu wahdaha, maka diulang kata itu saja sendiri. Tidak perlu disambungkan dengan yang lain, karena huruf jawab itu dapat berdiri sendiri. Ya, kemudian kita lanjutkan, ini bait terakhir untuk taukid. Taukidud dhamiril muttasili bi dhamirir raf'i, yaitu memberikan taukid atau penegasan pada dhamir muttasil dengan dhamir rafa'. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-533. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan famudmaror raf'il ladzi qadin fasal akid bihi kulla dhamirin ittasal. Dan dhamir rafa' alladzi qadin fasala, ya, yang terpisah, ya, atau dhamir yang munfasil, akid bihi kulla dhamirin ittasala. Ya, berikanlah penegasan atau penekanan dengannya dengan setiap dhamir yang bersambung. Ya, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai bait ini. Beliau mengatakan, ya, penjelasannya, yajuzu an yu'akkada bi dhamirir raf'il munfasili kullu dhamirin muttasilin. Yaitu boleh memberikan penekanan atau penegasan bagi setiap dhamir muttasil. Ya, jadi yajuzu an yu'akkada kullu dhamirin muttasilin bi dhamirir raf'il munfasili. Berarti boleh memberikan penegasan setiap dhamir muttasil, ya, memberikan penegasan dengan apa? Dengan dhamir rafa' yang munfasil. Berarti yang ditegaskan itu dhamir muttasilnya. Yang dhamir muttasil tersebut itu boleh ditegaskan dengan dhamir rafa' yang munfasil. Sawa'an kana barizan au mustatiron. Baik dhamirnya tersebut itu dhamir yang baris maupun dhamir yang mustatir. Wa sawa'an kana marfu'an au mansuban au majruron. Dan baik itu dhamirnya marfu', mansub maupun majrur. Nahwu contohnya qumta anta biwajibika. Ya, qumta anta biwajibika. Ya, maka di sini ada dhamir muttasil. Dhamir muttasilnya apa? Ta yang ada pada qumta. Engkau ingin memberikan penekanan pada qumta. Maka datangkanlah dengan apa? Dhamir rafa' munfasil, yaitu anta. Qumta anta biwajibika. Ya, engkau telah menunaikan kewajibanmu. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-83. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadza min qabl. Sungguh kami dan, ya, nenek moyang kami telah diberikan ancaman dengan ini sejak dahulu. Maka apa? Fana naibu fa'ilin. Maka lafadz na yang ada pada wa'idna itu adalah naibul fa'il dari fi'il wa'idna. Nah, kalau kita ingin memberikan penegasan pada lafadz na tersebut, ya, maka bisa mendatangkan tadi dhamir munfasil rafa'. Dalam hal ini apa? Nahnu. Wa nahnu taukidun lid dhamiri qablahu. Maka nahnu adalah taukid bagi dhamir sebelumnya, yaitu na yang ada pada wa'idna. Mabniyun alat dhammi fi mahalli raf'in. Yang mabni dengan dhammah menempati kedudukan rafa'. Ya, kenapa? Likauniha tabi'an. Karena di sini lafadz rafa' ini itu menjadi tabi'. Ya, menjadi tabi' bagi yang sebelumnya.
Wa mithalul mansubi, dan contoh yang mansub itu adalah a'taituka antal kitaba. A'taitukal anta kitaba. Saya telah memberimu kitab tersebut. Maka di sini ada kaf yang ada pada a'taituka. Ini dhamir muttasil. Dhamir muttasilnya apa? Mansub. Karena sebagai maf'ul bih yang pertama. A'taituka. Nah, ka itu maf'ul bih yang pertama. Nah, kalau kita ingin memberikan taukid pada kaf tersebut, itu bisa didatangkan apa? Dhamir munfasil yang rofa. Dalam hal ini apa? Anta. Ya, anta. Padahal anta di sini marfu, tetapi ini sebagai penegasan. Wa minhu qauluhu ta'ala. Contohnya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat ke-68. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La takhaf innaka antal a'la." La takhaf innaka antal a'la. Ya, janganlah takut, sesungguhnya engkaulah yang paling tinggi. Fal kafu ismu inna. Maka kaf yang ada pada innaka itu isim inna. Dan isim inna itu mansub, kita tahu. Maka kaf di situ kedudukannya nasab. Nah, maka bagaimana? Wa anta, walaupun anta tersebut itu adalah dhamir munfasil yang rofa, taukidun mabniyun alal fathi fi mahallin nasbin ala sabililisti'arati. Ya. Wa anta taukidun mabniyun alal fathi fi mahallin nasbin ala sabililisti'arati. Nah, di sini kedudukannya apa? Maka inna itu anta itu adalah taukid yang mabni dengan fathah yang berkedudukan nasab secara isti'arah. Ya, isti'arah itu kan meminjam. Apa maksudnya? Kita lihat catatan kaki. Nah, al-qawlu bi anna dhamirar raf'il munfasilil wal qawlu bi anna dhamirar raf'il munfasilil waqi'a tauqidan lid dhamiril muttasili yu'rabu tabi'an lima qablahu huwa alladhi yusayirul qa'idata fi hadzal babi. Ya, al-qawlu bi anna dhamirar raf'il munfasili, ya pendapat yang mengatakan bahwa dhamir rafa' yang munfasil al-waqi'a tauqidan lid dhamiril muttasili, yang dia itu menjadi taukid bagi dhamir muttasil, yu'rabu tabi'an lima qablahu, yang dia itu di-i'rab sebagai tabi' bagi kata sebelumnya, huwallazi yusayirul qa'idata fi hadzal babi. Itulah yang sejalan dengan kaidah pada bab ini. Ya, kan tadi lafadznya anta itu kan dhamir rafa. Ya. Tetapi kenapa kok yang lebih tepat di-i'rab sebagai fi mahalli nasbin, menempati kedudukan nasab? Karena dia tabi. Ya, dia tabi, maka dia mengikuti yang sebelumnya, yaitu kaf. Nah, menurut beliau inilah yang lebih sesuai dengan kaidah pada bab ini. Wa fihi a'aribu ukhoru. Walaupun dalam anta ini atau kasus-kasus yang serupa itu ada i'rab yang lain. Unzur, ini dapat dilihat di Syarah At-Tashili. Ya, Syarah Tashil Ibnu Malikin, buah karya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, Al-Mujalladat Tsalitsah, jilid ketiga, Safhata khamsin wa thalathimi'atin, halaman 305. Kemudian At-Tasriha ala Tawdihi, ya kitab At-Tasrih ala Tawdih, Al-Mujalladat Tsaniyah, jilid kedua, Safhata thamanin wa ishrina wa mi'atin, halaman 128. Atau An-Nahwal Wafiyah, kitab An-Nahwal Wafi, Al-Mujalladat Tsalitsah, jilid ketiga, Safhata tis'in wa ishrina wa khamsi mi'atin, halaman 529. Ya, atau bisa juga dilihat di Ma'radul Ibrizi minal kalamil wajizi anil Qur'anil azizi,
ya, kitab Ma'rad al-Ibris min al-Kalamil Wajiz anil Qur'anil Aziz, al-Mujallad al-Awwala jilid pertama, Safhata arba'in wa khamsina wa khamsimi'atin, halaman 554. Ya, itu tadi contohnya kalau dhamir muttasilnya itu mansub. Kemudian wa mithalul majruri, dan contoh untuk dhamir muttasil yang majrur itu adalah hadhil mas'alatu ta'allamtuha minka anta. Ya, hadhil mas'alatu ta'allamtuha minka anta. Permasalahan ini itu saya telah pelajari dari engkau. Nah, yang ingin ditegaskan itu kaf yang ada pada minka. Itu kan kedudukannya majrur. Ya, kedudukannya majrur karena huruf jar min. Nah, didatangkan apa? Anta. Anta itu dhamir munfasil yang rofa. Ya, fa anta taukidun lil kafi, maka lafadz anta itu menjadi taukid bagi kaf. Dan penjelasannya sama dengan tadi, yang lebih sesuai pada bab ini, itu dia menempati kedudukan jar juga. Wa mithalul mustatiri, dan contoh bagi yang mustatir, dhamir yang mustatir, ijtahid anta fi silatil arhami. Ijtahid anta fi silatil arhami. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menyambung silaturahim. Maka di sini ijtahid, ya, fi'il amr. Nah, fi'il amr itu kan fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya apa? Anta. Ya, maka kalau memberikan penekanan sama, datangkanlah dhamir munfasil yang rofa. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat ke-58. Tadi Thaha 68, ini Thaha 58. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa. Ya, kami atau kami maupun engkau, ya, wala anta, kami maupun engkau itu tidak akan menyalahinya dalam suatu tempat yang pertengahan. Maka apa? Fanahnu taukidun lid dhamiril mustatiri fi nukhlifuhu. Ya, maka nahnu di situ, itu adalah taukid bagi dhamir mustatir yang ada pada nukhlifuhu. Ya, karena nukhlifu itu dhamirnya di situ dhamir yang mustatir, bukan nun yang di depan, tetapi dhamirnya adalah dhamir mustatir. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-49, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk. Ya, tidaklah engkau mengetahuinya, engkau maupun kaummu. Fa anta taukidun lid dhamiril mustatiri fi ta'lamuha. Ya, maka lafadz anta itu taukid untuk dhamir mustatir yang ada pada ta'lamu. Ya, ta'lamu di situ dhamirnya dhamir yang mustatir. Ya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.